selama masa kontrak ini. Kemudian disambung lagi dengan kalimat, apabila tidak ada hal yang luar biasa, pemerintah tidak bisa menunda pemenuhan dari permintaan perpanjangan itu. Itu dilema pertama. Kenapa disebut dilema? Karena kontrak adalah kontrak yang mesti dihargai, tapi PP-nya mengatakan kepada siapapun yang memiliki kontrak karya, kita tidak bisa memberikan peninjauan perpanjangan sampai 2 tahun menjelang selesainya kontrak. Jadi PP mengatakan demikian. Dilema kedua adalah, dalam kontrak 91, tahun 91 disebutkan hukum yang berlaku atas kontrak ini adalah hukum-hukum yang terbit sampai dengan ditandatangannya kontrak karya ini. Artinya, mereka menafsirkan bahwa hukum-hukum yang terbit atau dilahirkan pemerintah sesudah tahun itu, mereka bisa anggap tidak berlaku bagi kontrak ini. Yang ketiga, di situ ada kata-kata dalam kontrak disebutkan pemerintah tidak bisa menasionalisasi kontrak karya ini sepanjang kontrak ini berlaku. Yang keempat, apabila selesai dengan kontrak ini, maka saham atau peralihan saham dihitung dengan harga pasar. Hal ini yang membuat pemerintah siapapun akan kesulitan menghadapinya. Sementara kita ingin mengundang investasi, tetapi kita tidak bisa memberikan kepastian hukum mengenai masa depannya Freeport. Mengapa kepastian hukum diperlukan? Karena kita mengharuskan seluruh perusahaan mineral membangun smelter. Bagi PT Freeport, apabila tambang bawah tanah yang sekarang sedang dibangun itu tidak dikerjakan, maka smelter menjadi tidak ekonomis. Karena tambang atas tanah sudah hampir habis. Gitu. Nah, untuk memberikan izin tambang bawah tanah, maka untuk investasi, maka mereka memerlukan kepastian tentang masa depan. Karena mereka harus investasi 12 miliar dolar jumlahnya. Gitu. Jadi, ini sesuatu yang seperti ayam dan telur. Mau diberikan mana dulu? Kita memaksa supaya bangun smelter, tapi smelter tidak bisa dibangun karena memang suplainya tidak ada. Gitu. Nah, karena itu Presiden sejak Oktober 2014 selalu mengatakan pada kami, cari solusi. Dan kami surat tanggal 7 Oktober sebetulnya bukan surat terakhir karena ada rangkaian korespondensinya, termasuk kami juga pernah menegur karena beberapa persyaratan yang diinginkan itu tidak dipenuhi. Nah, itu yang membuat kemudian pada tanggal 6 Oktober Presiden mengundang PT Freeport bertemu langsung dengan beliau. Kemudian di situ dinyatakan bahwa sebetulnya pemerintah tidak punya alasan sama sekali untuk menghentikan investasi apapun. Karena pemerintah sedang butuh investasi. Tetapi dalam hal Freeport, memang tidak mungkin diberikan karena undang-undangnya, PP-nya tidak memungkinkan. Karena itu, Freeport diminta duduk bersama Menteri SDM untuk mencari solusi. Apa yang diperlukan? Solusinya adalah mereka butuh surat assurance namanya. Surat jaminan bahwa investasi mereka akan diteruskan. Tetapi tanpa harus menyebut adanya perpanjangan kontrak. Karena kontrak tidak bisa diberikan secara hukum memang belum memungkinkan. Itulah yang membuat kami menulis surat itu. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa saya menulis surat sendiri tanpa sepengetahuan Presiden, maka orang itu tidak tahu. Karena saya bahkan membahas draftnya dengan Presiden. Draft itu kami bahas dengan Presiden. Dan Presiden mengatakan, kalau begini sudah cukup bagi Freeport, ya diteruskan saja gitu. Dan Freeport mengatakan ini cukup membantu. Karena dengan itu memberi signal bahwa pemerintah akan mensustain investasi. Tetapi dijelaskan bahwa memang belum memungkinkan untuk memberikan perpanjangan. Demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir. Sebetulnya saya masih kepingin mengejar ini. Kok cepat sekali tanggal 6 ada suatu pertemuan, tanggal 7 langsung ada jawaban. Kalau sempat nanti saya masih minta jawaban. Yang terakhir, Ketua. Pak Ketua, SN sudah memberikan maaf kepada pengadu. Bagaimana menurut pengadu? Ini permintaan pemberian maaf ini diterima atau tidak oleh pengadu? Terima kasih. Izin yang mulia menjawab yang tadi dulu. Kenapa cepat sekali? Karena memang Presiden mengundang Freeport tanggal 6. Saya diminta nyari solusi dan jangan kembali sampai surat itu diberikan.
Dan karena itu tanggal 7 kami membahas, kemudian suratnya diberikan. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi semuanya. Dan kami tambahkan bahwa saya tidak bekerja sendiri. Setelah substansi disepakati oleh Freeport dan disetujui Presiden, saya kembali ke kantor, bekerja bersama Biro Hukum dan Sekjen. Jadi surat itu melalui proses yang formal. Tidak ada hal yang disembunyikan. Mengenai pemilihan maaf tadi, saya merasa tidak punya kesalahan, jadi tidak perlu dimaafkan. Dan maaf-maafkan itu hubungan antar pribadi. Hubungan kenegaraan harus tetap diselesaikan melalui proses kenegaraan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ini menurut catatan meja pimpinan, tapi akan diambil ini Pak Dasko dulu. Cukup Pak atau mau langsung ke? Oh iya, Pak Junimat ini. Baik, silakan Pak Junimat. Ya, terima kasih pimpinan. Saudara Sudirman Said, selaku Menteri ya, SDM, dan pengadu pada hari ini, saya tidak banyak bertanya Pak. Hanya konfirmasi-konfirmasi saja, karena tadi teman-teman yang mulia di sini sudah banyak bertanya. Keterangan saudara di sini adalah pemahaman saya, testimonium de audito, yaitu keterangan saksi yang berasal dari mendengar keterangan dari orang lain. Begitu Pak ya? Begitu Pak Pengadu? Dari orang lain. Kami tidak memahami istilah itu, tapi esensinya demikian Pak. Ya. Saudara Sudirman Said, seberapa jauhkah intensitas saudara melakukan pertemuan atau komunikasi dengan yang bernama Maruf Samsudin, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka apa? Silakan. Pertemuan kami dengan Saudara Maruf Samsudin sama intensitasnya dengan pertemuan kami dengan berbagai perusahaan yang ada di lingkungan energi dan sumber daya mineral. Saya sering bertemu dengan Dirut Pertamina, bertemu dengan Dirut BP, bertemu dengan Dirut apa saja yang memang punya keperluan. Setiap pertemuan tidak ada lain kecuali membahas masalah kedinasan. Ya, masalah kedinasan. Yang kedua, tadi di awal persidangan ini, saudara mengatakan ada pertemuan 3 kali. Dan pertemuan yang ketiga itu yang direkam. Begitu ya? Saya ingin bertanya, dari mana saudara mengetahui bahwa ada pertemuan yang pertama, kedua, dan terakhir yang ketiga? Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama sebetulnya kami tidak tahu sebelumnya, karena itu courtesy call biasa saja. Kemudian sesudah pertemuan kedua, kami dilapori, karena Saudara Maruf kaget kenapa di ruangan pertemuan itu ada Muhammad Reza Khalid. Pertama, Reza Khalid adalah tidak punya hubungan sama Freeport. Yang kedua, orang semua tahu bahwa nama ini adalah nama yang kontroversi dan selalu dikait-kaitkan dengan urusan migas. Gitu. Jadi menjadi menarik untuk didalami kenapa begitu. Demikian Pak Yang Mulia. Baik. Dilapori oleh Saudara Maruf Samsudin ya. Seterusnya, siapa yang berinisiatif untuk melakukan perekaman? Artinya begini, apakah setelah saudara Menteri mendapat laporan dari saudara Maruf, ya, ketika itu saudara tahu nggak bahwa akan ada pertemuan selanjutnya dan pertemuan tersebut akan direkam?
Terima kasih Yang Mulia. Jadi ketika Saudara Ma'ruf dihubungi lagi oleh baik stafnya Pak SN maupun Mbak MR, beliau bertanya kepada saya, ini bagaimana? Saya diundang lagi. Saya katakan ditemui saja Pak. Tapi tolong saya diberitahu apa yang menjadi pokok pembicaraan. Kami tidak membicarakan mengenai perekaman, tidak membicarakan mengenai apapun. Jadi saya hanya mengatakan, tolong saya dilapori apa yang dibicarakan.